Salam saudara, kita ketemu dalam Kingdom Inspiration pada hari ini. Saya melihat data statistik, ternyata ada distribusi usia di sana, khusus di Indonesia ini, dan orang di generasi saya ini, ya generasi orang bilang generasi baby boomers, itu ternyata tinggal sekitar 10-11% saja. Sehingga ketika saya berbicara yang mungkin maksimal yang mendengar cuma 11%. Itu pun kalau mau mendengar. Artinya bahwa ada generasi di bawah yang sudah lebih banyak daripada generasi saya itu. Oleh karena itulah kita perlu memahami dan menyadari bahwa ada masanya segala sesuatu. Ada saatnya di mana generasi seperti saya ini akan hilang dan digantikan oleh generasi yang di bawahnya. Nah, tentu ada banyak hal yang harus disesuaikan. Ada banyak hal yang harus dilepaskan. Ada banyak hal yang harus dialihkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita begini. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua dikatakan, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi, percayalah karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Jadi di sini ada sebuah, katakanlah semacam estafet, yang dari generasi saya kepada generasi di bawahnya, yang dikatakan bisa dipercayai dan cakap untuk mengajar orang lain. Artinya di sini ada satu generasi yang bisa diandalkan, satu generasi yang bisa menerima delegasi seperti begitu. Cuma memang kadang-kadang yang jadi kendala adalah begini, orang itu biasanya merasa bahwa dia lebih paham atau bahkan lebih baik daripada generasi di bawahnya. Yang terjadi adalah adanya kurang menghargai atau kurang menerima bahwa ada generasi di bawahnya itu yang lebih paham, lebih baik daripada dirinya. Nah, ini yang memang seringkali jadi kendala, sehingga apa yang kami punya seringkali susah untuk kita lepaskan ke bawah, kita percayakan ke bawah. Nah, ini memang mau tidak mau, kita harus belajar begini. Segala sesuatu itu ada masanya. Dan ini terjadi sebuah perubahan. Ketika saya dahulu, ketika masih kecil, melalui apa yang tidak dilalui generasi sekarang. Kita melalui banyak kesulitan, banyak keterbatasan-keterbatasan yang tidak dimiliki oleh generasi sekarang. Tapi generasi sekarang itu juga tidak perlu mengalami kendala-kendala, kesulitan-kesulitan yang saya alami, karena itu udah zamannya beda. Mereka sekarang ada di zaman yang semua serba mudah sebetulnya. Dan kesulitan itu buat apa bagi mereka? Nah, di sini kita harus paham. Sehingga nilai-nilai atau kesanggupan-kesanggupan atau potensi-potensi di dalam setiap generasi pasti tentu saja berbeda. Misalnya contoh kita bicara tentang ketekunan. Ketekunan zaman dulu dan ketekunan zaman sekarang tentu beda kelasnya. Dulu saya jalan kaki kemana-mana. Zaman sekarang tidak perlu seperti begitu. Tapi apakah generasi sekarang tidak setekun generasi dulu? Tentu kan tidak seperti begitu. Itu beda lagi. Ya, yang perlu kita tahu adalah kita perlu belajar untuk memahami dan mempercayai. Memang yang generasi bawah tentu pengalaman kurang. Tapi berani tidak kita menyerahkan itu? Dan memang kadang-kadang ya karena namanya pengalaman kurang tentu akan banyak mengalami kesalahan. Tapi kesalahan itu justru seringkali adalah guru yang baik. Kita harus rela. Kadang-kadang kita merasa mereka kurang, tidak sebaik saya gitu. It's okay. Semua orang itu punya waktu untuk belajar. Kita yang ada sekarang juga kadang-kadang kita juga terlalu pede, merasa terlalu pintar, padahal juga banyak keterbatasannya. Kita membiarkan generasi belajar, di mana kita berani tidak mempercayakan sesuatu. Nah, memang firman Tuhan juga berkata begini sebagai orang muda,
Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Generasi muda, engkau juga harus menunjukkan kualitasmu. Jadi di sini ada sebuah sinkronisasi sebetulnya. Dari atas mempercayakan ke bawah, dan di bawah memang cakap. Bisa menerima, mengemban itu. Sehingga ada mata rantai yang tidak terputus dari generasi ke generasi. Demikian juga di dalam gereja. Generasi yang atas ini mempersiapkan generasi bawah, dan generasi bawah ini siap untuk terus meneruskan ke bawah. Ini tongkat estafet terus berjalan. Jangan sampai kita menjadi generasi yang kehilangan orang muda, gereja yang hanya diisi oleh orang tua, sementara yang generasi mudanya entah ada di mana, orang tuanya ada di mana. Ketika orang tuanya hilang, tutuplah gereja ini. Saya harap itu tidak terjadi dalam kita. Dan setiap generasi kita ada komunikasi, kita ada kerelaan untuk menyerahkan ke bawah, dan semuanya berjalan di dalam sepanjang sejarah Tuhan memimpin, menuntun gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.